Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat pagi buat anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Puji syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kesempatan pada hari ini kalian tetap semangat, tetap sehat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru tampilkan foto dari Pak Guru, identitas diri. Itu nama Gino SPDI. Silakan dibaca sampai dengan tempat mengajar juga untuk mempresentasikan orang yang berhak menerima zakat dan hikmah berzakat. Materi yang akan disampaikan yaitu penerima dan hikmah berzakat. Ayo membayar zakat. Mudah-mudahan Pak Guru mengajak kepada kalian untuk membayar zakat. Tentunya setahun sekali, itu namanya zakat fitrah ya. Setahun sekali kita mengadakan zakat fitrah. Sebelum pelajaran dimulai dan dilanjutkan, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tentang zakat itu tentunya ada yang memberikan zakat dan ada yang menerima zakat. Dalam materi ini, orang yang berhak menerima zakat disebut adalah mustahik ya, atau dibalik mustahik artinya orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan muzaki artinya orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Tentu kalau ada mustahik, kita harus adanya muzaki. Selanjutnya yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu terpampang ada gambar antara muzaki dan mustahik ya, sang penerima dan yang memberikan. Selanjutnya anak-anak, 8 orang yang wajib menerima zakat ini terdapat dalil Al-Quran, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, wal masakin yaitu orang-orang miskin, wal amil yaitu amil zakat, alaiha wal muallafah yaitu untuk orang mu'alaf ya. Terus memerdekakan hamba sahaya, untuk orang yang berhutang, terus untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Inilah dalil tentang orang yang wajib menerima zakat, itu ada 8. Pengertian tentang orang yang menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir. Fakir artinya orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Ini adalah orang yang benar-benar tidak punya ya. Yang kedua adalah miskin. Miskin artinya orang yang mampu bekerja tetapi penghasilannya sangat sedikit. Ini fakir dengan miskin itu berbeda anak-anak, walaupun tetap orang yang tidak punya.
Kalau fakir tadi disampaikan adalah orang yang tidak punya apa-apa, pekerjaan pun tidak punya. Kalau miskin ini orang mampu bekerja tetapi penghasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga anak-anak yaitu amil. Amil zakat yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Bahasa singkatnya adalah panitia zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf arti di sini yaitu orang non-Islam yang berkeinginan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam. Tentunya berspesifik ditentukan kepada orang yang baru masuk Islam, itu disebut mu'alaf. Yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya atau disebut dengan budak atau rikob, artinya budak yang harus dimerdekakan atau dibebaskan. Ini arti dari hamba sahaya. Yang keenam adalah gharimin atau gharim, artinya orang yang memiliki banyak hutang. Jadi kalau ada orang yang memiliki banyak hutang, maka orang itu wajib menerima zakat. Tentunya hutang itu untuk keperluan umum atau untuk keperluan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Artinya adalah orang yang berjuang di jalan Allah, mendakwahkan agama Islam serta berjuang mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan kalau sekarang itu berarti seperti imam musola, imam masjid, perabot, terus tukang adzan dan lain sebagainya. Intinya adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Ibnu sabil itu bisa diartikan anak jalanan, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh atau orang yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan ya. Jadi kalau ada anak yang atau orang yang sedang mencari ilmu masih dalam perjalanan tidak punya saku ya, itu adalah salah satu orang yang wajib menerima zakat. Selanjutnya tadi 8 orang yang wajib menerima zakat. Tentunya dalam berzakat di dalam itu terdapat hikmah, terkandung hikmah. Di antaranya itu membantu fakir miskin, itu sudah pasti membantu fakir miskin ya. Yang kedua adalah membersihkan diri, karena di dalam harta orang kaya itu terdapat harta orang miskin. Tentunya harus dibersihkan dengan cara zakat. Yang ketiga adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting ya anak-anak untuk mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah didoakan oleh malaikat. Ini sangat senang sekali kalau kita berzakat didoakan oleh malaikat, dan doanya malaikat itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak untuk pelajaran hikmah berzakat dan orang-orang yang wajib menerima zakat tadi ya sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya marilah kita kerjakan itu tentang soal yang pertama, jelaskan pengertian mustahik. Nah, tentunya sudah dipaparkan di awal ya. Yang kedua, sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu tidak pakai dalil ya, langsung sebutkan saja. Yang ketiga,